Oke ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita saat ini masuk Culture Buster, episode booster itu di bulan Juni. Tentang topik kita itu adalah budaya resiko ya. Budaya resiko itu kumpulan daripada nilai dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi itu menghadapi resiko ya. Ini menggambarkan bagaimana organisasi itu melihat resiko, bagaimana mereka mengelola resikonya dan merespon. Jadi 3 poin ya Pak ya: melihat, mengelola, dan meresponnya, gitu kan? Itulah budaya resiko. Nah, mengapa budaya resiko itu penting? Itu bisa pertama meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi budaya risiko yang kuat itu membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Yang kedua, bisa mendorong inovasi kita. Itu dengan budaya risiko itu dapat mendorong inovasi dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk mengambil risiko yang terukur. Jadi risiko itu harus terukur ya Pak ya. Dan ketiga, meningkatkan kinerja. Jadi budaya risiko itu dapat meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan dampak negatif dari risikonya dan memaksimalkan peluang. Nah, elemen-elemen budaya risiko itu seperti apa? Yang pertama, ada toleransi risiko, tingkat risiko yang organisasi bersedia ambil untuk mencapai tujuannya, dan ada etika dan integritas. Jadi dalam budaya risiko itu kita harus punya etika dan integritas kita. Itu seperti apa? Itu prinsip moral dan perilaku yang mengatur pengambilan keputusan dan tindakan terkait risiko. Dan budaya risiko itu harus dikomunikasikan dan secara transparan. Itu organisasi berbagi informasi tentang risiko dan manajemennya dengan memangku kepentingannya. Kalau di kita itu selevel kabit atau GM ya kalau di kantor kita ini. Nah, bagaimana membangun budaya risiko itu? Ada pertama, harus ada komitmen dari pimpinan kita. Yaitu pimpinan itu harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap manajemen risiko dan memberikan contoh yang baik. Setelah komitmen, baru kita buat pelatihan dan pengembangannya. Setelah itu dibuat sistem pengendalian kita dan kita evaluasi dan kita pantau hasil daripada yang kita telah buat itu, kita kendalikan itu. Nah, apa-apa ya tantangan dalam membangun budaya risiko itu? Yang pertama itu perbedaan persepsi risiko di antara karyawan dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Jadi pandangan-pandangan orang terhadap risiko ini berbagai macam Pak. Jadi kita harus menyatukan prinsip bagaimana risiko-risiko tersebut. Baru keengganan untuk mengambil risiko. Beberapa karyawan mungkin takut mengambil risiko, bahkan jika risiko itu dapat terukur dan bermanfaat. Jadi seperti itu risiko itu nggak bisa dihindari Pak, karena di dalam pekerjaan risiko itu pasti akan terus mengikut. Dan tantangannya adanya kurangnya komunikasi dan transparannya. Kurangnya komunikasi dan transparan tentang risiko dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Nah, ini contohnya Pak. Ini ada industri konstruksi. Dalam industri konstruksi ini kan perusahaan harus memiliki budaya risiko yang kuat untuk memastikan keselamatan pekerja dan keberhasilan proyek. Jadi sebelum kita bekerja itu adanya apel pagi itu gunanya untuk menyampaikan apa-apa dan mengingatkan mengenai keselamatan kerja dan juga risiko yang akan kita ketemui ketika kita bekerja. Dan di dalam kesehatan itu budaya risikonya itu untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas daripada perawatannya. Mengukur efektivitas budaya risiko itu bisa melakukan dengan survei, dengan menganalisa, dan dengan tinjauan manajemen. Nah, kesimpulannya apa? Budaya risiko itu kuat jika ada komitmen dari pimpinan kita, dan juga bisa kita lakukan dengan pelatihan dan pengembangan, dan dilakukannya evaluasi dan pemantauan. Jadi ketika budaya risiko itu harus kuat, kita harus melaksanakan yang 3. Ya, mudah-mudahan kita resiko di dalam kita bekerja bisa kita minimalisir. Seperti itu aja untuk mengenai budaya risiko kita untuk Culture Buster kita. Semoga bermanfaat kita semua. Selamat siang.